أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, sebelumnya khatib berwasiat kepada diri sendiri dan mengajak kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa saja yang dilarangnya, baik ketika sepi maupun ramai, ketika bahagia maupun dalam keadaan bersedih. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kita sekarang masih berada di bulan yang memiliki makna yang agung, karena pada bulan ini, yaitu Rabiul Awal, makhluk yang paling dicintai oleh Allah terlahir ke dunia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memberikan keistimewaan dan menganugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai seluruh umatnya pun ikut menjadi istimewa dengan dinobatkan sebagai khairul umam atau umat terbaik. Salah satu bukti bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai makhluk yang paling dicintai oleh Allah adalah bukti sejarah bahwa seumpama Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad, niscaya Allah tidak akan menciptakan langit, bumi, dan seluruh makhluk di dunia ini maupun di akhirat. Tak heran di hadis qudsi diterangkan, laulaka ya Muhammad ma khalaqul aflaq. Jika bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak menciptakan alam semesta ini. Dari kenyataan ini kita dapat mengangan-angan betapa agungnya derajat Nabi Muhammad SAW di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad menjadi utusan Allah tidak hanya bagi umat terakhir ini saja, tetapi juga bagi umat-umat Nabi terdahulu. Berkahnya Nabi Muhammad juga bisa dirasakan oleh umat terdahulu. Misalnya, Nabi Adam bertaubat dengan memakai perantara Muhammad, sebagaimana keterangan dalam hadis yang isinya Nabi Muhammad SAW menceritakan bahwa semasa Nabi Adam melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu memakan buah kuldi, beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, aku memohon ampunan kepadamu dengan memakai perantara nama Muhammad, karena tiada permohonan ampun dengan perantara nama Muhammad kecuali engkau pasti mengampuninya. Kemudian Allah bertanya, wahai Adam, dari mana kamu tahu Muhammad padahal dia belum aku ciptakan? Lalu Adam menjawab, dikala engkau menciptakanku, aku mengangkat kepala, lalu aku melihat tiang-tiang arsy bertulis lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lantas aku yakin bahwa engkau tak akan menyadarkan sesuatu pada zatmu kecuali hal itu atau yang paling engkau banggakan. Kemudian Allah berkata, kamu benar bahwa Muhammad adalah makhluk yang paling aku banggakan. Jikalau kamu meminta kepadaku dengan memakai perantaran nama Muhammad, niscaya aku ampuni. Berdasarkan kenyataan
keadaan ini, maka hendaknya setiap doa diawali dan diakhiri dengan sholawat Nabi Muhammad SAW dengan harapan agar doa kita senantiasa dengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dari ayat di atas kita dapat mengambil pengertian bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah insan kamil, manusia sempurna yang ada pada dirinya terletak untaian mutiara hikmah sebagai obor penerang dalam hidup dan kehidupan seluruh penghuni alam, yang mengeluarkan manusia dari gelap gulita kekafiran menuju cahaya kebenaran, yaitu agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehadiran beliau adalah sebagai juru selamat yang menghantarkan kebahagiaan lahir dan batin, dunia akhirat. Oleh sebab itu, menyebut dan memperingati kelahiran beliau menjadi sebuah tanda syukur bagi orang-orang yang tahu terima kasih dan balas budi. Hari dan bulan kelahiran beliau kita peringati sebagai titik awal bagi peningkatan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang menyempurnakan semua kenikmatan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di antara dalil-dalil Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sebuah hadis, man aqdama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumil qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Man aqdama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang memuliakan atau memperingati hari kelahiranku, maka aku akan memberi syafaat pada hari kiamat. Maka aku akan memberi syafaat pada hari kiamat. Faman anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Dan barang siapa memberi infak 1 dirham atau kita mengeluarkan harta kita sebesar 1 dirham pun untuk memperingati hari kelahiranku, maka akan diberi pahala seperti memberi infak emas sebesar gunung di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu diterangkan dalam kitab I'anatul Talibin, Ma'ruf al-Hakim berkata, man haya atau aman fi ajli qiraati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jama'a ikhwanan wa awqata sirajan wa lam yasjadidan wa la'atara
sehingga Al-Quran mencacinya, itu saja masih diberi balasan yang berupa keringanan sisaan setiap hari Senin. Lantaran kegembiraannya atas kehadiran Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan orang Islam yang tidak menyebutkan Allah dan merasa gembira atas kehadiran Rasulullah SAW dan mau menyerahkan apa yang dimilikinya demi kecintaan kepada Rasulullah SAW? Tentu balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala surga atau tempat kenikmatan yang abadi. Perayaan Maulid itu sudah ada dan telah lama dilakukan oleh umat Islam. Ini yang telah ditanamkan oleh Rasulullah SAW dalam kitab Syarah Sahih Muslim. An Rasulullah SAW sudah ansam Isnin faqal fi wuridu wa fi unzil alaihi, bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai puasa Isnin, maka beliau menjawab, dari hari itulah saya dilahirkan dan pada hari itu pula wahyu diturunkan atasku. Hadirin jemaah Jumat rahimahumullah, Nabi Muhammad SAW adalah figur seorang manusia teladan yang terceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu. Bahwa pribadi Nabi Muhammad SAW adalah merupakan cermin yang harus kita ikuti sebagai syarat untuk memperoleh kebahagiaan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu disertakan dengan mengikuti semua apa yang disertakan serta diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti kita mencintai Allah, dan bagi mereka yang mencintai Allah maka tidak balasan lain kecuali kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasulullah SAW bersabda, Man ahabba liqa'a ma'i fil jannah, barang siapa mencintaiku maka telah bersamaku di surga. Hadirin jemaah Jumat rahimahumullah, mencintai Nabi Muhammad SAW itu bukan sekedar ucapan lisan saja, melainkan juga diiringi praktek nyata yang berwujud amalia dalam kehidupan sehari-hari, baik antara manusia dengan manusia atau manusia kepada satu khalifnya. Hal ini berarti bahwa kita hendaknya dapat menjaga iman dari pengaruh bisikan syaitan yang dapat menjerumuskan ke jurang kesesatan. Tidak sedikit orang menjadi sesat karena harta bendanya. Karena bisikan syaitan, orang menjadi gigir, tidak mau bersedekah, bahkan tidak mau zakat. Sudah banyak manusia tersesat lantaran kedudukan. Sewaktu belum mempunyai kedudukan rajin beribadah, tetapi setelah punya kedudukan banyak alasan, waktu dan kesibukannya menjadi alasan sehingga jarang sholat, bahkan tidak sholat sama sekali. Hadirin jemaah Jumat rahimahumullah, mari kita tunjukkan bukti kita mencintai Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyak sholawat dan selalu melibatkan iman dan takwa serta amal soleh dalam bentuk kegiatan sosial kemasyarakatan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nas innama ana lakum nadhirun mubin falladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum maghfiratun wa rizqun karim. Qul, katakanlah Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innama ana lakum nadhirun mubin, sesungguhnya aku diutus kepada kalian sebagai pemberi peringatan yang nyata. Falladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum maghfiratun wa rizqun karim. Maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu mendapatkan ampunan dan rezeki yang mulia. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin amin. Wa adkhalana wa iyyakum fi ibadis sholihin. Wa qul rabbi warham wa anta